Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan juga setanah air. Siapapun yang ingin mencoba mencari ilmu lebih luas, lebih objektif. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah ayat dalam Al-Quran yang juga koneksinya dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai dengan bahas Al-Quran, coba kutip ini. The immense volume of information processed by the universe every second, from the interactions of quantum particles to the vast movements of galaxies, is profoundly vast. This remarkable observation leads to a thought-provoking suggestion. Could the universe itself be akin to a grand cosmic computer simulation? Skeptics of the simulation hypothesis might argue that this immense complexity and physicality of the universe present insurmountable challenges for any conceivable simulation, questioning whether even the most advanced civilizations could muster the computational resources to create a simulation. Yet, if we were to discover that we are indeed living in a simulation, it would fundamentally reshape our understanding of the nature of reality, consciousness, and free will. This discovery would suggest that consciousness can arise from sufficiently complex information processing, regardless of whether the substrate is biological, like our brains, or digital, like a computer simulation. Dalam TikTok, Instagram, dan di dalam banyak diskusi pendalaman ilmu fisika, ilmu kosmologi, ilmu matematik, semakin banyak para ahli sekarang membahas bahwa kehidupan dunia ini simulasi. Ada sesuatu yang mendesain. Ada yang bilang oleh aliens mendesain. Seperti halnya sebuah permainan games. Kalau dalam game kan kita main game itu kita lari ke sana, kita tusuk, kita tertembak, padahal kita tidak apa-apa. Tapi yang di dalam game itu sebagai figur yang dimainkan, ya mati, nggak bisa balik lagi. Kata mereka, sebetulnya kehidupan dunia manusia ini, di alam ini sama itu. Adalah permainan saja nih kalau dihitung-hitung dengan teori-teori fisika, matematik yang dikembangkan, dan sebagainya. Tapi anehnya, sedikit yang menyebut ini adalah sebuah permainan oleh pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, apa Allah bermain-main? Enggak, Allah tidak bermain-main. Tapi Allah menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu sifatnya sementara. Kehidupan yang betul-betul real itu nanti di akhirat. Udah dijelaskan. Jadi ini pemikirannya antara teori yang tumbuh dari begitu hebatnya perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya mendapatkan bahwa kehidupan dunia ini sebetulnya semu. Not real. Ada kehidupan yang real. Science. Tapi 14,5 abad yang lalu Al-Quran sudah menjelaskan di surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, kalimatnya Allah menggunakan wa ma illa. Sama kayak kita membaca syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya hanya. Ya. Hanya Allah lah yang betul-betul Tuhan. Di sini Allah menggunakan kata yang mirip-mirip. Tapi bukan menggunakan la, tapi ma. Wa mal hayatud dunya, bukanlah kehidupan dunia. Illa la'ibun walahun. Kecuali suatu game, suatu permainan. Sesuatu yang bisa dibuat-buat. La'ibun walahun. Itu juga game, permainan, ya.
Waladarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan yang punya akal pikir, yang mempunyai pikiran, yang memahamin. Memahamin apa? Memahami Al-Quran dengan baik. Memahami ajaran Allah dengan baik. Bahwa kehidupan di dunia bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya yang kekal adalah setelah di akhirat. Kita di sini hanya kehidupan sementara. Sama halnya kalau kita sedang jalan-jalan menjadi turis ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke Tiongkok. Kita berada di daerah sana dalam posisi kehidupan yang sementara di bumi di antara kehidupan sementara. Jadi kehidupan sementara turis di dalam kehidupan sementara di dunia. Maka jangan heran kalau kita lagi pergi turis atau lagi pergi umroh, banyak yang kita beli oleh-oleh buat nanti dibawa ke kehidupan yang lebih real di dunia. Sementara di dunia adalah kehidupan yang sementara juga, yang realnya nanti di akhirat. Jadi tentu kehidupan yang singkat sekali di bumi ini, paling-paling kita ya 100 tahun kalau umurnya bagus, panjang sampai usia yang diperoleh beberapa orang di Indonesia, cukup banyak di Jepang, ya. Mahathir Muhammad baru saja ulang tahun ke-100, ya, sedikit, ya. Jadi kebanyakan ya 70 sampai 90. Ada juga yang kurang. Itu adalah kehidupan yang sangat singkat, sementara kehidupan di akhirat abadi. Di sanalah kalau kita banyak bekal, kita bisa hidup selama-lamanya aman. Tapi kalau kita tidak punya bekal, menderitalah di sana. Bekalnya apa? Amal soleh. Ilmu yang kita dapat, kita manfaatkan. Rezeki yang kita dapat, kita infakkan. Banyak tuh cara-cara infak, paling tidak kepada orang tua, orang terdekat, fakir, miskin, dan yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang berjihad fisabilillah. Itu adalah bekal-bekal. Dan Allah jelaskan ini. Jadi sains sama ilmu dalam Al-Quran kini sudah mulai tampak banyak sekali paduan-paduan yang cocok. Oleh karena itu tidak ada keraguan lagi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu betul-betul pedoman hidup bagi orang takwa. Tapi di dalam banyak ayat lain, hudal linnas. Pedoman hidup manual kepada manusia. Ya, kalau Anda beli HP dan Anda bingung bagaimana mau menggunakan ABC, baca manualnya. Kalau dulu manualnya dicetak, dilampirin, sekarang manualnya bisa diunduh, di-download. Itulah ilmu Allah. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada kita untuk bisa mengembangkan sesuatu yang dulu kita tidak tahu, kini kita bisa tahu. Anda sekarang dengan mudah bisa memahami lebih baik. Jadi kalau nggak beriman juga keterlaluan. Kalau dulu kita mungkin ragu bilang, oh masa Allah bisa tahu kalau baca doa kita bahasa Indonesia, kan di dalam Al-Quran bahasa Arab. Masa Allah bisa ngerti bahasa, kan banyak sekali bahasa di dunia. Padahal katanya Allah nanti memahami segala macam. Sekarang aja dengan begini kita ngomong, mau minta terjemahannya ke bahasa Inggris, ke bahasa Cina, ke bahasa Arab, bahasa apa aja banyak betul. Gak perlu pusing-pusing. Kita ngomong, minta terjemahan, kita klik terjemahannya, bisa. Bahkan kita sekarang punya banyak alat, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Inggris, keluarnya bahasa Cina. Lah manusia aja bisa bikin begitu, apalagi yang menciptakan manusia. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita masih ragu juga terhadap Al-Quran dan ajaran Allah, sifat-sifat Allah, ilmu Allah, dengan ilmu yang ada di kembangan manusia sekarang bisa kita pelajarin, kayaknya keterlaluan lah kita ini. Mari kita perkuat iman, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat, bisa menikmati segala macam nikmat Allah di dunia, tapi juga membawa bekal untuk di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.